Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita, beribu-ribu nikmat. Di antaranya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul guna melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, wabil khusus puasa Ramadan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang akan kita kerjakan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Melalui mimbar yang berbahagia ini, khatib mengajak dan mengingatkan, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Hari ini adalah hari Jumat. Menjadi Jumat pertama di bulan Syawal 1445 Hijriah. Berarti 3 hari sudah bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Maka setelah Ramadan berlalu dan ketika sudah masuk bulan Syawal ini, maka manusia akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang setelah Ramadan ia berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik akhlaknya, lebih taat ibadahnya, lebih banyak amal solehnya, dan lebih takut berbuat dosa. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang berada di kelompok yang pertama ini. Karena inilah tanda-tanda yang diterima puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yaitu tetap istiqomah menjaga ketakwaan dan ketaatannya setelah bulan Ramadan pergi. Ketika Ramadan kita berpuasa, maka masuk bulan Syawal ini kita lanjut dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Yang keutamaannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa adba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamin dahri. Artinya, barang siapa melaksanakan puasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka berarti dia telah melakukan puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Tidak harus berurutan harinya. Bagi yang bisa melaksanakan 6 hari berturut-turut, alhamdulillah, itu lebih baik. Ingat, ketika Ramadan kita rajin beribadah, rajin berjamaah, rajin membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan pergi, kita masih rajin dengan semua itu, maka kita termasuk orang-orang yang berhasil mencapai tujuan dari puasa Ramadan, yaitu membentuk pribadi yang takwa.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia. Kelompok yang kedua, orang yang sebelum Ramadan selalu berbuat dosa, lalai dalam ibadah, lebih banyak melakukan perbuatan dosa. Dan ketika datang Ramadan, mereka berhenti berbuat dosa, rajin beribadah, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Namun sayang, setelah Ramadan berlalu, mereka tidak bisa istiqomah dengan ketaatannya, tidak bisa menjaga ketakwaannya, sehingga mereka kembali seperti semula, kembali lalai dalam ibadah, kembali melakukan dosa. Jangan sampai kita termasuk dalam kelompok yang kedua ini. Karena mungkin inilah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun puasanya itu hanya lapar dan haus saja. Puasa yang mereka kerjakan sia-sia, tidak dapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa merubahnya dengan yang lebih baik, tak menjadikan dirinya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok orang-orang yang ketaatannya hanya musiman saja. Jangan sampai Ramadan selesai pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuknya bulan Syawal ini kembali pula kepada kemaksiatan. Bulan Ramadan memang bulan musimnya kebaikan. Ramadan memang waktunya memperbanyak ibadah. Tapi bukan berarti kita beribadah, taatnya dan rajinnya hanya di bulan Ramadan saja. Ingat, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang juga sama ketika kita sembah setelah bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Adapun kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang sebelum Ramadan datang, ketika Ramadan datang, dan setelah Ramadan pergi, mereka sama saja tetap lalai dalam ibadah, tetap berbuat dosa, tetap sombong dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menghormati Ramadan, tak mau tahu dengan Ramadan. Bulan Ramadan adalah musim kebaikan dan kesempatan baik untuk berubah. Tapi mereka biarkan berlalu begitu saja. Namun walau demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap masih sayang kepada hamba-Nya. Dalam surat Fatir ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ahidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala zahriha min dabbatin walakin yu'ahiruhum ila ajalim musamma fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Artinya, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu tertentu. Maka bila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha melihat hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mau, dengan sangat mudah seketika itu Allah timpahkan azab kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang sombong itu, dan Allah bisa saja mematikan pelaku dosa dan kemaksiatan itu. Namun sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahimnya lebih dulu tercurah untuk hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala
tangguhkan hukumannya. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, dan Allah Subhanahu wa taala ulur waktunya. Allah masih memberi nikmat hidup sampai Jumat ini. Untuk apa? Supaya mereka mau bertobat, karena Allah Subhanahu wa taala tahu pada diri mereka masih banyak dosa, dan Allah ingin ketika hambanya mendapatkannya dalam keadaan bersih dari segala dosa. Maka mari kita renungkan diri kita masing-masing, terutama kelompok yang manakah kita dari ketiga kelompok itu. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa kali kita bertemu Ramadan? Apakah Ramadan membuat diri kita lebih baik, menjadi lebih soleh, menjadi lebih taat, atau sama saja, atau bahkan lebih jelek dari tahun ke tahun, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain? Iman kita sama saja. Kalau memang ada perubahan yang lebih baik, alhamdulillah. Tapi kalau sama saja atau lebih jelek, bertaubatlah. Ingatlah bahwa ajal kematian tidak melihat tua atau muda, dan juga kematian tidak melihat sehat atau sakit. Marilah kita lakukan sebelum terlambat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil mannan, wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin.